So, welcome back to podcast PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa. Jangan khawatir, psikologi itu nggak cuma personalia aja. Betul. Nggak, bukan cuma itu momok banget sih. Karena gue penasaran banget sih, jujur. Apakah terlalu banyak mempelajari orang jadi bingung menganalisa diri sendiri? Iya. Self-awareness jelek dong ya. Aduh. Apa ya? Nih gue lagi diuji nih metakognitif gue nih. Oke. Ini udah kita ngobrol lama loh. Iya. Gimana nih? Waduh, ini 50 menit kan dicas lagi ternyata. Ntar gue kirim email ya, ntar ada invoice. Karena, Nah, kenapa masih ada? Enggak. Bercermin juga. Jadi beberapa kali kita dapat referan dari waktu itu dari US juga. Karena kan saya ada di organisasi kognitif terapi ya. Biasanya orang Indonesia atau siapapun yang dari treatment di sana di US, terus dia harus mau balik, dia akan di-refer ke saya. Nah, itu pengukurannya tuh panjang tuh. Gue ngelihat kayak misalkan reportnya tuh panjang, dari pakai brain imaging, pakai neuropsikologi test, kuesioner, jadi lengkap gitu. Jadi kita berkaca dari situ juga sih. Oke. Nah, aku sebenarnya penasaran banget nih. Makin lama kita kan mungkin pembahasan kita makin dalam. Sebenarnya ini kayak jujur pertanyaan yang mungkin lebih personal sih. Aku ngeliat maksudnya Mas Insan sama Mas Francis itu udah kayak ada banyak pengetahuan tentang psikologi. Dan maksudnya in a way udah tahu banyak tentang apa sih dalam-dalamnya manusia lah bisa dibilang kan. Sebenarnya aku penasaran, misalkan Mas Insan sama Mas Francis menjalani hari-hari gitu, misalnya ketemu orang dalam bisnis, atau misalnya ketemu guru, atau ketemu apa, apakah kayak ada yang beda nggak sih? Kayak ketemu orang tapi kayak, oh, aku tahu nih behavior ini artinya apa, atau kayak, kalau dia begini-begini, attitude dia, action dia, itu artinya apa, jadi lebih memahami, atau how does it affect your life? Gitu. Iya, itu teman gue sering nanya juga tuh kayak, apakah karena itu good terlalu... question banget loh. Iya, udah seringnya ditanyain gitu ya. Karena gue penasaran banget sih, jujur. Apakah terlalu banyak mempelajari orang jadi bingung menganalisa diri sendiri? Iya. Self-awareness jelek dong ya. Aduh. Iya, mungkin yang sudah mulai merasa, Icis, boleh nggak? Apa ya? Nih gue lagi diuji nih metakognitif gue nih. Oke. Bahasanya seberapa jauh gue mengenal kognitif gue sendiri gitu ya. Iya. Tapi menurut gue ini balik ke masing-masing orang ya. Ini nggak bisa digeneralisir ya. Karena ini balik lagi ke, menurut gue ini ke personality masing-masing nih orang. It's really subjective ya, benar. Kalau ketemu orang gitu ya, kalau gue pribadi ya, kalau ditanya kayak gitu ya, kadang jujur ya, kalau gue itu kadang gue sedih sih. Kenapa? Karena kadang kita tahu apa ya, saking empatinya kayak misalnya kayak lu tahu nih dia misalnya nggak perform gitu ya, misalkan lu tahu nih karyawan nggak perform gitu, terus lu secara personal tahu nih secara masalah dia gitu ya, kadang dia suka cerita gitu, baik masalah keluarga atau pekerjaan atau tentang dirinya atau teman-temannya gitu. Tapi di satu sisi kita itu nggak punya investment yang banyak ke mereka. Investmentnya itu adalah investment waktu gitu ya, waktu, terus juga effort kita nggak ke sana gitu. Kita tahu nih caranya, tapi kita nggak bisa memperbaiki dia, bukan karena kita nggak mau, tapi karena keterbatasan kita. Nah, itulah yang menyebabkan gue itu kadang sedih gitu loh kalau misalkan ketemu orang dan lu memang tahu, apalagi kalau yang misalkan lu tahu secara kayak teman-teman deket lo, terus masalah keluarga gitu. Ya itu jadi satu dilema sendiri gitu ya. Ya walaupun terkadang banyak lah kalau misalnya lu ketemu teman kayak, wah Francis belajar psikologi ya, tolong dong prediksi gue kayak, hello, itu udah pertanyaan sejuta umat kayaknya tuh ya. Lu pikirin gue paranormal gitu ya. Nah, kita juga kalau ngetes orang juga ada alat ukurnya, enak aja lo. Ini curhatan realita guys. Ya itu kok dari gue ya. Iya. Pertanyaan bagus sih Jo sebenarnya. Kalau menurut gua, pertama udah jelas tergantung orangnya. Yang kedua, tergantung lo ada di sisi teori psikologi yang mana yang lo pegang. Karena begini, pada saat lo melihat, spesifik di gua ya,
pada saat gue ngelihat klien, gue harus punya cara berpikir mana nih yang gue pakai untuk bisa istilahnya menganalisa klien ini. Jadi gue termasuk yang nggak setuju kalau misalkan satu orang psikolog itu punya berbagai macam pendekatan untuk melihat manusia. Jadi seolah-olah gini, pendekatan ini nggak berhasil, gue ngeliat pakai yang ini. Apalagi kalau beropposite. Jadi secara value aja lo udah bingung gitu. Yeah. Karena kan itu harus kita lakuin secara nature pada saat lo ngeliat itu, dan memang benar-benar misalkan gini, gue pakai kognitif. Kan banyak ya, maksudnya gue nggak bilang ini salah benar atau enggak. Yeah. Banyak pendekatan di psikologi, gue pakai kognitif. Berarti cara filosofi hidup gue pun, cara gue memandang suatu permasalahan, dari sisi itu gitu. Jadi gue sangat mengupas yang namanya kognitif psikologi misalkan. Cara berpikirnya, terus gue arahin ke neuroscience, karena kan nyambung tuh neuroscience sama kognitif. Jadi gue ngelihatnya dari perspektif itu. Dan gimana caranya gue belajar? Ya gampang aja, terapinya itu gue pakai buat diri gue. Dan gue sangat percaya pada saat lo bisa menerapkan dengan diri lo bisa mengatasi emotional involve lo pada saat lo ngatasin klien. Oke. Jadi gue, tapi memang sekarang, tapi kan gue prosesnya, gue juga melalui dengan di terapi teman gue, apa segala macam, prosesnya cukup panjang. Jadi gue disupervisi selama 1 tahun, bertahun-tahun disupervisi, benar-benar kayak up and down juga gitu. Nah, sampai di titik ini, gue bisa memakai teori itu dengan diri gue gitu. Apalagi pada saat misalkan, pastilah masih ada, misalkan gini, kok tadi kayak klien gue kecewa sama gue, misalkan kayak gitu-gitu loh. Pikiran-pikiran kayak gitu yang akhirnya, kok dia nggak berhasil ya? Oh, gimana ya? Apa ada yang salah sama gue? Kayak gitu-gitu. Okay. Tapi karena gue sudah belajar, gue cukup aware dengan itu, jadi gue bisa overcome itu. Tapi tetap ada drop yang nggak mungkin enggak, tapi gue bisa overcome itu pelan-pelan. Oke. Jadi makanya apa yang gue pelajarin, apa yang gue praktekin, mau nggak mau kan harus gue praktekin semuanya di sini. Kalau nggak gue menjadi hipokrit dong. Gitu loh, ngerti nggak? Jadi karena apalagi kalau di kayak gue ya, clinical psychologist kayak gitu, pada saat kita ngadepin klien ya kita harus genuine. Ngerti nggak? Tadi balik lagi ke personality ya, gue harus genuine, gue nggak bisa berpura-pura gitu. Ntar juga ada yang namanya therapeutic relationship, dan itu sangat penting. Dengan apa adanya gue memperlihatkan ke dia juga jadi lebih terbuka sama gue gitu. Jadi nggak cuman sekedar lo bisa ngelamar, oke, lo bisa nilai lo tinggi banget lah di clinical psychology waktu lo S2 apa segala macam, tapi pada saat lo berhadapan dengan klien, tar dulu, ini ada pendidikan baru lagi nih. Apa yang paling penting? Pendidikan lo bergulat dengan diri lo gitu. Belum lagi kalau value klien lo beda sama lo. Kok dia gitu ya? Jadi benar-benar harus gue kontrol adalah sampai ke mimik muka lo. Jadi itu sangat melatih gue gitu. Kan nggak bisa misalnya gini, dia ngomongin sesuatu hal yang sangat beroposit dengan norma Indonesia. Yang wah gitu. Gue nggak bisa. Hah? Nggak bisa gue gitu, atau nggak? Gini aja nih. Oke. Pengalaman pribadi. Dia bisa gini, enggak. Dia langsung kayak, oke. Kenapa? Karena di luar itu dia sudah di stigma oleh masyarakat. Jadi dia pada saat datang ke gue, dia nggak mau stigma itu. Jadi gue benar-benar cuma yang benar-benar yang poker face, oke. Atau kayak, oke, sorry to hear that, atau enggak, sorry ya. Tapi benar-benar yang gue kontrol banget. Karena kalau gangguan-gangguan berat itu sangat sensitif. Tapi itu membuat gue belajar buat mengontrol itu. Enggak juga akhirnya gue menjadi setiap orang gue analisa, enggak lah. Cuman udah mungkin kita sudah dianalisa, Jo. Iya, mungkin ya. Tiba-tiba selesai ini kayak, Jo, kamu tuh sebenarnya gini. Waduh. Ada, kalau digital interview kan ada hasil tes psikologinya juga tuh. Ini udah kita ngobrol lama loh. Iya. Gimana nih? Waduh, ini 55 menit kan dicas lagi ternyata. Ntar gue kirim email ya, ntar ada invoice. Bill. Tapi anyway, aku tadi penasaran juga nih. Ini mungkin ya mumpung ketemu dua psikologis nih, kita semi counseling aja, Grit. Jadi aku sempat penasaran. Tadi Mas Insan juga sempat mention about, mungkin kayak aku paraphrase about self awareness juga kali ya. Nah, maksudnya menurut aku nih, kalau misalnya seorang psikologis kan berarti kita juga memahami tentang problematik manusia kan. Contohnya misalkan aku pernah belajar nih, kalau misalkan salah mungkin tolong dibenerin ya. Misalkan kayak neokorteks kita berpikir secara rasional dan limbic system kita berpikir secara feeling gitu kan. Terus aku mungkin tahu kayak, gue lagi merasakan sesuatu nih, berarti ini limbic system gue yang ngomong sesuatu. Tapi kok rasional gue beda gitu. Padahal aku tahu kayak misalkan orang ngomong ke aku, ya ini kenapa ya gue sedih tapi gue nggak tahu kenapa gitu. Terus aku bilang, ini karena begini.
Cuma mungkin kalau kejadian sama diri aku sendiri, aku kadang bingung gitu, kenapa kayak teorinya aku udah tahu, tapi kok in practice susah banget gitu. Nah, sekarang aku pengen balik lagi ke Mas Insan sama Mas Francis. Mungkin kayak Mas Francis sama Mas Insan udah kayak very, very well known about kayak humans problem. Tapi aku percaya maksudnya kayak Mas Insan sama Mas Francis pasti pernah dong punya masalah kan sehari-hari. Nah, how do you deal with your personal problems even though you know kayak, oh, this is why? Silakan, Mas Insan. Ini kalau yang ini lebih jelas ke sini, sudah pasti kalau yang ini. Oke, ya tadi benar neocortex atau the prefrontal cortex. Ada jalurnya dia ke limbic system begitu. Nah, bayangin. Bayangin tuh dalam. Bayangin bisa di-translate dulu bahasa manusianya apa. Udah pasti permasalahan tadi kan gue bilang menjadi seorang terapis itu adalah gimana caranya kita menterapi diri kita. Kan gampang sebenarnya, selain dari workshop teknik-tekniknya itu lo pakai pada saat lo ngerasa lo nggak nyaman. Pertama, lo bisa ngebantu diri lo. Kedua, lo jadi lebih familiar banget. Jadi kayak familiar dengan tools-nya, gimana cara lo ngatasinnya, itu sangat kayak both ways relationship gitu loh. Ya caranya apa yang gue lakuin ke pasien gue lakuin ke diri gue. Gue jadi inget kemarin baru teman gue nanya, gimana sih, dia psikolog klinis juga, gimana sih caranya kalau misalkan lagi stres, tinggal gue tanya sama dia, kalau klien lo lagi stres lo ngapain? Dia jawab, gimana kalau cara itu lo berlakuin ke diri lo, kira-kira berhasil nggak? Kan sebenarnya simple. Iya. Tapi memang dalam banyak hal, kita kan nggak tahu emosi kita lagi setinggi apa, terus kita jadi snap. Limbic system, kalau kita ngomongin limbik nih, gara-gara juga ngomongin limbik. Limbic system, kalau aktivasi terlalu tinggi, itu akan menurunkan fungsi dari prefrontal cortex. Karena prefrontal cortex ini cuma satu-satunya dia yang bisa mengontrol limbik. Gitu. Jadi kita nggak akan inget value-value-nya. Misalkan nggak boleh marah sama pacar, nggak boleh marah sama orang tua, nggak bisa. Orang yang bikin tinggi banget. Ini snap, nggak bisa kontrol nih gitu. Makanya kalau yang gue lakuin adalah ya kalau di kognitif terapi ada caranya lah untuk bisa ngelakuin itu, untuk bisa self awareness. Salah satunya kalau dibilang tadi sama Francis metacognition atau kita pakai kognitif Socratic apa segala macam itu bisa kita lakuin gitu. Karena ini sangat penting. Kenapa? Gue banyak nemu teman-teman yang awal-awal dulu ya, lulus dari clinical psychology, dia nggak mau praktek. Kenapa? Karena dia bergumul dengan value-nya dia. Dia takut gagal, dia takut nanti gimana masa depan, udah mikirnya udah jauh, masa depan klien gue kalau gagal, bla 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 bla. Akhirnya dia ngambil keputusan nggak praktek. Secara tidak disadari, ya dia dulu harusnya pelan-pelan untuk mempelajari terapinya ya lakuin sama diri dia gitu. Atau ada teman gue yang banyak juga yang bilang, gue nggak bisa ngelakuin terapi sehari itu lebih dari 1 atau lebih dari 2, dia udah exhausted, udah capek banget secara emosi. Ya itu kenapa? Karena lo involve secara emotion. Jadi lo mikirin si masalah orang itu. Kan ada personality yang kayak gitu ya. Orangnya udah bukan empati lagi, udah menjadi simpati. Jadi udah emosional banget. Jadi akhirnya pada saat kita udah emosional, mendingan udah lo cut dulu terapinya, udah nggak bagus. Karena ini kan relationship-nya yang satu butuh bantuan lo gitu. Kalau lo juga sama, sulit akan ngelihat dia secara objektif karena sama-sama emosional. Gitu. Jadi memang sangat penting di sisi itu. Jadi kalau di kita clinical psychologist pada saat psikologis kita lagi nggak enak, mendingan nggak dulu. Gitu loh. Oke. Aku sebenarnya follow up question Mas Insan. Tadi ngomongin soal kayak energi kalau misalnya kita kayak counseling sama orang. Sebenarnya aku kayak sering penasaran kalau misalnya jadi seorang psikolog itu apakah jadi, misalkan let's say kita ngomongin personality, extroversion sama introversion. Misalnya apakah seorang extrovert itu energi lebih banyak kalau dia lagi counseling sama orang, dan kalau misalkan seorang introvert karena dia nggak bisa terlalu banyak berinteraksi, energinya turun, itu jadi ngefek ke kalau dia counseling, atau kayak ada sebuah mungkin derajat di mana extrovert dan introvert menjadi psikologi itu berbeda atau bagaimana begitu? Nggak ada, ini sangat spesifik ya Jo. Nggak ada penelitiannya yang bisa membedakan itu sekarang. Setahu gua, nggak tahu kalau misalkan teman-teman tahu masalah perbedaan antara extrovert introvert pada psikoterapis itu belum ada ya. Dan juga ambivert loh. Ambivert di in between. Tapi kalau gua ngelihatnya adalah
kalau dari sisi personality tentunya itu akan ada pengaruhnya. Pengaruhnya seberapa besar, gue belum baca penelitian itu. Tapi intinya pada saat lo udah menjadi clinical psychologist, kalau lo tidak secara nature, secara personality lo tidak enjoy dengan dengan ceritanya, dengan interaksi dengan orang lainnya, itu akan mempersulit satu lo sendiri sebagai psikoterapi. Tentu saja itu akan menjadi tegangan tinggi buat lo. Lo akan menjadi stres pada saat ngadepin orang, apalagi klien-klien yang dia label sebagai, wah dia manipulatif, wah dia nggak ngomong apa adanya. Nggak semua klien bisa ngomong apa adanya, itu masalahnya. Justru artnya di situ. Kalau secara personality lo tidak menyukai kondisi itu, lo mikir dulu, lo mendingan lo benerin dulu gitu. Karena akan painful buat dia. Udah pasti capek, stres kan? Bahkan nanti dia bisa yang gue tahu akan menimbulkan avoidance. Avoidance tuh kayak gini. Aduh, dia mudah-mudahan dia nggak datang nih, mudah-mudahan dia cancel atau nggak dia gitu loh. Karena itu terjadi sama gue di awal-awal karir gue kok. Aduh, datang nggak ya? Tegang gue bawaannya gitu. Aduh, datang nggak ya gitu. Jadi karena itu belum menjadi second nature buat lo. Personality sangat penting dengan membawa terapi gitu. Karena kan kalau dalam terapi itu kan ada struktur, ada agenda, sesi, apa segala macam. Kalau lo bawain ini tidak sesuai dengan personality dari klien lo, dia nggak akan nyaman. Gitu. Terlalu kaku salah, nggak kaku juga salah. Jadi tergantung kan. Artnya di sini. Oh, menarik juga ya. Art in psychology gitu ya. Iya. Aku juga ada another, actually it's just like fun fact question gitu sih. Karena sebelum aku nelfon sama kalian gini, aku lihat-lihat gitu kan. Di Indonesia itu psikologi seperti apa, berapa banyak yang meminati, dan ini mungkin merepresentasikan perempuan juga kali ya. Kayak menurut survei katanya lebih banyak cewek yang masuk ke karir psikologi. Tapi kita bisa melihat dua narasumber kita ini laki-laki, Bu. Gimana kalian menanggapi ini gitu? Ini kan mungkin stigma ya, atau aku nggak tahu tuh di psikologi disebutnya apa ya? Ada kata lain mungkin dari kata-kata orang awam seperti saya. Gimana sih kalian menanggapi hal-hal kayak gini gitu? Dari Icis mungkin? Kalau ya sebenarnya itu juga yang kita rasakan sih di HR gitu ya. Ketika lo nyari orang rekrutmen cowok itu susah banget memang. Itu fun fact-nya gitu ya. Tapi memang gue nggak tahu ini literatur-literatur yang menyebabkan itu, gue nggak ada sama sekali. Ini benar-benar memang ya murni asumsi gue lah kalau menurut gue bilang kayak gini. Kenapa? Karena kita bicara mengenai dari arti psikologinya sendiri gitu, psikosmologos gitu ya. Mana ilmu tentang mempelajari proses mental yang ada gitu kan, dan mempelajari orang. Nah, biasanya nggak tahu ya, yang gue tahu cowok itu lebih kayak ya ini asumsi gue adalah cowok nggak terlalu suka banyak ngomongin orang gitu, dibandingkan dengan wanita yang lebih suka banyak berbicara dibandingkan dengan para pria gitu. Mungkin ini asumsi gue yang menyebabkan kayaknya kenapa ya. Terus ada lagi aspek lainnya, misalnya gitu ya. Kalau misalkan kayak cowok itu melakukan pendampingan itu biasanya jarang. Setahu gue gitu ya, teman-teman gue cowok gitu yang suka melakukan kayak pendampingan gitu ya, atau melakukan coaching kesabaran untuk memang murni untuk development orang, itu sangat terbatas jumlahnya dibandingkan dengan wanita. Makanya sebenarnya agak linier dengan jumlah guru. Mungkin jumlah guru juga akan sama. Guru wanita pasti akan lebih banyak daripada guru pria. Karena memang kalau khususnya di Indonesia mungkin stigmanya tuh apa ya, kalau cewek tuh udah jadi stereotype gitu, kalau cewek tuh pasti lebih sabar kalau ngajarin anak, kalau ibu-ibu tuh lebih terbiasa gitu loh, kalau pria itu harusnya di kantor, kalau ibu-ibu biasa nanganin anak gitu. Jadi emang sudah ada kayak stereotype gitu ya. Tapi memang nggak punya research yang spesifik, tapi ini murni asumsi gua. Kalau di gue sih gue setuju sih, itu fun fact sebenarnya. Walaupun gue nggak tahu exactly-nya berapa, tapi di zaman gue 80% itu cewek. Zaman sebelumnya juga 80%, 70-80% cewek juga. Sangat sedikit, bahkan sampai sekarang nyari psikolog klinis cowok itu lebih sulit. Banyaknya cewek gitu. Tapi yang gue seneng apa?
sekarang kayaknya udah mulai psikologi ini menjadi salah satu tujuan profesi yang lumayan diminati deh. Kalau gue ngelihat sekarang ya, maksudnya di sosial media apa segala macam, apa psikologi, apa banyak psikolog muda gitu, dibandingin gue dulu. Tapi gue setuju tadi stereotype itu terjadi, ini pengalaman pribadi gue ya. Pada saat gue keterima di psikologi 2003, itu 2003 awal gitu ya. Salah satu saudara gue bilang gini, lo keterima di mana? Psikologi. Kok psikologi sih? Cowok-cowok di psikologi bukannya kayak IT atau teknik gitu. Jadi stereotip itu ada. Seberapa besar gue nggak tahu. Ini Icis dua-duanya. Udah melengkapi. Gue tercampur pakai darah gue. Udah campur ya. Darah biru, darah ungu ya Mas? Darah biru, darah ungu. Jadi gue orang yang murtad gue. Enggak juga. Kalau misalkan di sini, gue bergeser-geser juga ke arah programming karena di psikologi, neuroscience and psychology di sini yang gue pelajarin. Gue belajar Linux, gue belajar Python, gue belajar MATLAB, gue belajar apa lagi, program-program lah gitu. R kalau R jelas statistik. Ya, gue belajar itu semua. Jadi gue malah sekarang kayak dipaksa gue menjadi melek teknologi gitu. Which is hard for me gitu. Psikologi mana ada. Tapi yang bener yang ini loh. Yang bener kayak gini loh, jujur kalau gue. Gitu. Jadi ya sekarang interdisiplin sih. Oke. Tapi bener banget loh kayak gini. Kalau pengalaman gue di IT gitu ya. Lu belajar IT terus lu pindah ke psikologi ya. Wah, itu quite challenging. Walaupun memang dasarnya kalau lu belajar IT itu memang dasarnya adalah algoritma. Algoritma itu adalah urutan proses-proses untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan ditelaah demi telaah lagi gitu ya, sebenarnya programming itu dasarnya tuh dari mana gitu ya. Sebenarnya itu apa ya, neuroscience atau apa yang gue tahu gitu ya, itu sebenarnya cara pikir komputer itu sebenarnya menduplikat cara kerja otak sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau lo mau ditanya fondasi utamanya ya sebenarnya adalah manusia sebenarnya. Wow. Ya, betul. Itu honestly an amazing fact sih. Okay. Wow. Nah, ini mungkin nyambung sama yang tadi Mas Insan udah bahas juga kayak atau apa ya, kayak in general, how do you see guys in the future tentang Indonesia sendiri dengan apa ya, mungkin ke depannya akan ada karir-karir psikologi baru kayak yang Mas Insan bilang, karena udah banyak banget kan yang menjamur, dan aku pun yang nggak belajar psikologi, tapi aku juga punya banyak teman-teman, dan kalau kita mau interview kerja lah, at least kayak as simple as that, kita juga harus kayak berpenampilan atau berusaha untuk menjadi baik, kayak apa yang company cari buat kita, mau nggak mau kita jadi kayak belajar sendiri gitu loh, apa yang mereka cari dari seorang employee gitu-gitu kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ke depannya kalian mengharapkan seperti apa sih karir-karir psikologi ke depannya gitu? Well, kalau gue sih... ya, kalau dari... Ya, silakan. Siapa dulu nih? Masih satu. Oke. Jadi kalau gue sih sebenarnya promising banget ya. Apalagi sekarang banyak banget psikolog-psikolog muda, dan gue berharap akan jadi lebih, apalagi di ranah klinis, supaya jadi lebih banyak lagi orang-orang yang mendirikan clinical practice. Dan kayaknya untuk kedepannya sih cukup quite promising gitu. Kenapa? Karena banyaknya platform, banyak anak muda yang baru lulus psikolog-psikolog klinis itu ngebuat suatu biro tertentu dengan packaging yang sangat kekinian. Jadi ini menjadi suatu tren yang bisa menimbulkan apa ya, ilmu psikologi ini lebih banyak diminati sih. Selain tentunya profesi lain kayak misalkan research juga mulai meningkat nih, anak muda yang akan nge-research. Belum lagi kalau dari research, dari akademi, menjadi ke bisnis psikologinya. Sekarang udah mulai dibahas bisnis psikologi. Kayak di Universitas Pancasila, kalau nggak salah udah ngebahas ini. Karena itu yang nggak kita dapat pada saat kita kuliah. Pada saat kita keluar, kita bingung. Mau mendiriin praktek gimana? Lu nggak pernah diajarin bisnis, gue nggak pernah diajarin gitu. Akhirnya semuanya berbondong-bondong yang namanya psikologi. Itu masuknya ke HR di areanya Francis tuh, tapi semuanya dari klinis ke situ, dari Pio, semuanya ke situ kebanyakan. Nah sekarang mulai
trennya, pengamatan gue, trennya mulai menyebar. Nggak cuman banyak di satu HR aja, tapi udah mulai ke klinis, udah mulai ke riset, udah mulai nyebar nih kayaknya. Ini yang diperluin oleh Indonesia. Hopefully ini bisa masuk ke dalam kepemerintahan juga, udah mulai diperhitungkan. Karena seingat gue ini nggak pernah di-mention, jarang banget di-mention dalam pengambilan keputusan. Yang padahal pengambilan keputusan menyangkut manusia, menyangkut orang banyak, gitu loh. Baca Harusnya sih, itu sudah mulai katanya di-mention. staf ahli kepresidenan, mereka udah mulai kayak ada psikologinya juga gitu. Jadi untuk apa ya, as a public figure, gimana caranya membentuk image public figure yang baik itu disarankan atau jobnya itu memberikan saran-saran by staf ahli itu gitu. Iya. Tapi kalau misalkan sampai ke ke kebijakan policy yang menyangkut orang banyak itu kan diperlukan psikolog, tapi yang kompeten gitu loh. Itu yang nggak pernah di-mention. Bahkan kalau di TV pun ngomongin yang namanya gangguan psikologis, paling depan pertama apa? Psikiater. Baru psikolog. Gitu ya. Pasti dokter. Bahkan banyak orang awam belum bisa ngebedain psikiater sama psikolog itu apa sih. Bahkan saya sendiri nih pernah ditanya, waktu itu saya ngelamar di satu rumah sakit, dia nanya nih, pembinaan rumah sakitnya bilang gini, saya mau nanya dong, apa sih beda psikolog sama psikiater? Ini dokter loh ya. Kan udah ada psikiater, psikolog buat apa? Gitu loh. Jadi ini yang kita harapkan, cara orang melihat psikologi ini jadi lebih dalam lagi sekarang. Harusnya bisa lebih teredukasi. Gitu sih. Ya, untuk Mas Insan mungkin ini kayak aku kepikiran aja, untuk pendengar-pendengar yang masih bingung mungkin psikiater sama psikolog, mungkin Mas Insan boleh jelasin arti perbedaannya. Kalau kita, oke. Kalau dilihat dari pendidikannya, psikiater itu adalah pendidikan spesialis. Jadi dokter umum, baru spesialis kejiwaan SPKJ kalau nggak salah. Nah, psikiater ini kalau di Indonesia bisa memberi konseling, terapi psikolog, tapi bisa juga meresepkan obat, gitu. Tapi kebanyakan yang dia lakukan adalah terapi farmakologi, jadi terapi obat, gitu. Kalau psikolog, pendidikannya S1 psikologi, S2-nya profesi psikologi. Jadi magister profesi psikologi, dia jadi profesi psikolog yang akan melakukan terapi. Kalau psikolog klinis, terapi psikologi, tapi nggak bisa pakai obat. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Oke. Nah, tinggal Francis tuh. Ya, kalau dari sepengamatan gue ya, kalau ditanya promising apa enggak sebenarnya untuk karir dari bidang psikologi di Indonesia ke depannya, jawaban gue dengan sangat yakin bilang yes, sangat promising. Tapi ada tapinya gitu ya. Tapi kuenya kecil, gak bakal melebar. Jadi sarannya adalah ketika lo ngambil bidang psikologi, lo jadilah orang yang benar-benar berkompeten di sana. Lo harus menjadi unggul di antara yang lain gitu. Baru lo bisa dilihat sama yang lain gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang ini sangat berkompeten? Karena gue sempat lihat waktu itu ada research juga dari Harvard Business Review bahwa salah satu ada, kalau nggak salah gue lupa ya, ada sekitar 5-10 profesi yang diprediksi tidak akan hilang. Karena isunya waktu itu kita ngomongin tentang job-job apa aja bakalan hilang di masa depan. Misalkan kayak accountant itu katanya bakalan hilang gitu ya. Nah, ternyata ada satu di bidang health itu masalah psikologi. Kenapa psikologi? Karena psikologi itu ngomongin tentang orang gitu. Orang itu sifatnya art banget, implementasi semua pendekatan kita itu disesuaikan dengan masing-masing orang. Dan sifatnya customized banget tergantung dari problemnya. Nah, inilah yang dari sistem IT itu nggak bisa mengakomodir ini. Lo mau bikin program secanggih apapun, lo mau bikin artificial intelligence, lo ngomongin mental health orang secara AI gitu ya, secara AI gitu ya, itu nggak bakalan bisa. Tapi teknologi bisa membantu para psikolog untuk mengidentifikasinya. Salah satu dosen pembimbing gue itu S1-nya adalah dokter, S2-nya, S3-nya adalah psikologi. Nah, dia itu, aduh gue lupa nama istilahnya apa gitu ya. Intinya dia menggunakan alat yang di kepala itu, gue udah lupa namanya apa. Dia merekam semua neuron-neuron yang ada di otak ini dengan lie detector gitu nggak sih kalau di film-film? Enggak ya? Beda. Kalau di film itu ya. Kalau di film-film ya emang kayak gitu. Nah, ke depannya itu kan sebenarnya teknologi itu sangat memungkinkan sebenarnya
sebenarnya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau katanya, nanti kalau teori konspirasi lah chip dimasukin ke badan atau apa gitu ya. Kan kita nggak tahu gitu ya. Sebenarnya kayak pendekatan-pendekatan kayak sekarang kayak, wah sekarang itu udah apa ya, kayak yang ngomongin tentang dopamin tuh kayak, pernah dengar nggak dopamin detox? Iya, pernah Jujur dengar, nggak? pernah dengar. Kan? Nah, itu Dopamin lumayan detox. ngehits juga tuh makin ke belakang. Dopamin Itu detox apa gitu sih? ya. Di detox dopaminnya gimana? Jadi dia detox dopamin. Jadi dia tahu nih, misalkan dia ada ke satu kecenderungan tertentu gitu ya. Nah, Adiksi dia mungkin melakukan ya. terapi namanya dopamin detox. Nah, dopamin itu dari PFC itu tadi disebutin, prefrontal cortex gitu kan. Dia keluarin sekresi yang namanya dopamin gitu. Dopamin itu kayak hormon kesenangan yang membuat lu happy, Feeling good bergairah, hormone punya kali ya energi, sebutannya. feeling good more gitu ya. Iya. Nah, kalau udah konsen ngomong dopamin nanti Mas Ica lebih jelasnya, pasti lebih jelas. Dia emang pakarnya ya di situ. Cuman itu ada istilahnya kayak dopamin detox dan itu kayak mulai hits. Nah, sebenarnya kalau karir ke depannya menurut gua itu pasti tetap ada, kayak paling gampang gitu lah. Lu di perusahaan mungkin nggak sih nggak ada HR gitu. HR-nya diganti sama sistem IT gitu. Gak bakalan ada, bro. Lo mau pakai sistem rekrutmen online gitu, judgement terakhirnya pasti di orang gitu. Lo mau ngomongin development orang, lo bilang lo bisa bikin satu satu development program yang kayak, wah sistemnya track, terus nanti ada poin-poinnya, kalau KPI lo tercapai, nanti lo developmentnya apa. Jawabannya tetap nggak bisa. Ngomongin orang itu emang harus dari observation gitu ya. Jadi nggak bisa hanya percaya dengan dengan alat yang sudah ada gitu. Makanya memang kita kalau ada kayak habis lo psikotes pasti ada interview gitu kan. Itu kan sebenarnya salah satu untuk ningkatin validitas kita juga gitu. Nah, jadi kalau untuk kedepannya di Indonesia sendiri sebenarnya sangat besar ya, apalagi dengan pemanfaatan big data untuk analisa seseorang itu, wah itu sangat prospectable banget menurut gue. Wow. Bener, big data. Jadi kayak lebih kayak teknologi sih kalau menurut gue. Oke. Wah, keren banget sih. Oke, jadi Mas Insan dan Mas Francis, ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir nih. Aku mungkin dari tadi sempat kepikiran juga, mungkin pertanyaan masih banyak yang bakal aku tanya mungkin setelah ini. Cuma mungkin untuk para pendengar yang lagi ngedengerin ini, dan kita banyak banget nih ngebahas soal psikologi dan lain-lain, mungkin kalian pengen tahu kan kayak, ini apaan sih psikologi? Wow, kayak dalam banget tentang manusia, tentang masalah, tentang pemilihan dalam organisasi, kepemimpinan, dan lain-lain. Cuman mungkin yang aku pengen tanya juga untuk mungkin dari pendengar semua adalah sebenarnya apa sih kegunaan psikologi untuk orang lain pada akhirnya? Kayak pada dasarnya mungkin yang aku bisa paraphrase, the reason why to psychology. Mungkin kayak Mas Insan dan Mas Francis mau share. Oke. Kegunaan psikologi buat orang lain. Kalau menurut gua, kesalahan itu psikologi jangan untuk Anda, tapi untuk kita. Untuk saya dulu. Paling enggak, psikologi itu dengan kita memahami manusia, itu bisa membantu kita memahami diri kita dulu. Oke. Baru, abis itu kalau sudah paham, baru bisa berguna untuk orang lain kan. Gitu. Jadi yang paling pertama adalah memahami diri dulu aja. Kalau nggak bisa, start with yourself ya. Iya dong. Awalnya dari situ dulu. Gitu. Oke. Nice. Kalau dari gua memang kalau untuk kegunaan psikologi adalah untuk mencapai tujuan Anda gitu. Maksudnya dengan tujuan masing-masing kita. Tapi lagi-lagi psikologi itu bukan untuk mencapai yang terbaik. Mungkin prinsipnya tuh, makanya kalau teman-teman yang belajar di psikologi akan lebih kayak memahami gitu ya, bahwa psikologi itu kadang orang sebutnya tuh abu-abu gitu. Kalau di IT itu 1 sama 0. Jadi orang kalau nggak A pasti B, kalau nggak B pasti A gitu ya. Tapi ketika di psikologi itu semua buyar sama sekali filosofi itu. Iya. Orang itu bisa bisa di mana gitu perspektifnya. Jadi kita kan ngeliat secara dengan berbagai angle gitu ya. Nah, dengan perspektif yang kita lakukan, nah itulah pendekatan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita mau. Tapi tentunya kita maunya itu yang disepakati oleh orang-orang yang berkaitan. Wow, dari aku mungkin ada tips atau saran buat teman-teman kita pendengar yang mungkin S1-nya nggak belajar psikologi sama sekali, tapi setelah mendengar ini gitu, ini kayak buat gue. Nah, itu udah ngaku sendiri itu salah satunya. Itu ada salah 2, salah 3. Nah, ada tips nggak sih buat mereka-mereka ini nih kayak,
ya tips untuk mereka untuk yakin kalau ini tuh emang bidang gue gitu. Gimana cara cari taunya dan meyakinkan diri untuk menekuni bidang psikologi gitu. Ini tips buat Kalau dari gue ya nanti pasti Mas Insan bakal lengkapin nih. Kalau dari gue tipsnya satu, lo harus tahu tujuannya lo belajar psikologi itu apa dulu. Nice. Itu dulu, lo mesti tahu dulu gitu. Yeah. Kadang banyak orang yang kayak, wah belajar psikologi kenapa gitu. Kayaknya keren ya kayak gitu. Jadi gue daftar aja psikologi gitu ya, keren-kerenan gitu. Ada juga yang pikir kayak, supaya gue bisa tahu orang lain tuh kayak apa. Lo kagak tahu nanti kalau jadi psikolog kayak gimana. Iya, betul. Jadi harus tahu kenapa lo mau ambil psikologi dan lo harus siap dengan resikonya. Resikonya tuh apa? Kayak bisa jadi ada perubahan filosofi yang ada di kepala lo, kayak misalnya lo orang manajemen gitu. Mungkin kalau orang manajemen masih terlalu gampang. Orang teknik gitu ya. Orang teknik belajar belajar psikologi. Bisa apa enggak? Ya bisa aja. Tapi memang koridornya kan di psychology science. Kita nggak bakalan ke profesi gitu. Kayak misalnya kayak counseling atau apapun. Kalau gue sendiri juga nggak boleh terapi. Kayak gitu pun nggak boleh. Terapi, ngasih obat itu jelas nggak boleh. Itu ranahnya Mas Insan yang linear dari S1-nya ke S2-nya. Nah kalau buat gue itu memang seorang science psychology itu memang hanya bisa menerapkan ilmu psikologi dalam kehidupannya sehari-hari aja. Nah, balik lagi kayak lo harus tahu kenapa lo belajar psikologi. Ya. Jangan gara-gara nggak suka matematik ya. Iya. Salah besar, Bung. Tapi siapa tahu jadi kayak Mas Insan akhirnya kan. Iya. Di-research dulu ya. Tapi ya sih, gue setuju sama Francis tadi. Lo cari tahu dulu deh psikologi itu apa, S1 tuh gimana, lulusnya gimana, apa aja yang mau lo pelajarin. Karena luas banget gitu, sangat luas. Jadi ntar lo akan tahu nih apa yang lo hadepin di depannya. Kalau misalkan yang belum pernah S1 sama sekali, misalkan lo, oke, gue pengen banget psikologi ini dengan alasan tertentu, oke, nggak apa-apa. Misalkan lo masuk, lo juga bisa, tugas berikutnya adalah lo mau psikologi apa. Karena kan banyak tuh. Nah, itu lo punya waktu 4 tahun untuk bisa memutuskan itu. Ntar loncat sana, loncat sini. Ntar ada mata kuliah wajib sama pilihan. Nah, pilihan ini, lo mau pilihannya apa nih? Baru S2-nya apa lagi? Misalkan lo mau S2 apa segala macam. Tapi yang harus lo keep in your mind adalah kalau lo mau jadi psikolog, kalau di psikologi sampai saat ini ya di Indonesia, itu nggak cukup buat S1. Jadi kalau tujuan lo cuma pengen S1, terus lo pengen jadi profesi, itu yang nggak bisa. Itu harus lo pertimbangkan juga mungkin. Gitu. Beda lagi kalau zaman dulu ya kurikulumnya S1 itu sampai 6-7 tahun, tapi pas lulus lo udah bisa praktek. Gitu. Jadi kenalin deh psikologi itu apa sih, kurikulumnya khususnya di Indonesia ya. Kurikulumnya kayak gimana, S2 profesi kayak apa, S2 sains itu gimana, apa aja cakupan pekerjaannya, dan jangan khawatir, psikologi itu nggak cuma personalia aja. Betul. Nggak, bukan cuma itu momok banget sih. Maksudnya sekarang untuk lo mau clinical practice pun itu sangat memungkinkan kok. Gitu. Jadi tenang aja. Hey, this is really interesting buat gue yang It is. Nggak tahu sama sekali tadinya ya. Wow, do you want to wrap it up, Joe? Atau gimana? Jujur gue kayak wow. Masih kepengen nanya ya? Let's put that aside untuk sekarang ya. Tapi kayak jujur gue thank you sih Grit, lu udah ngasih gue kesempatan buat jadi co-host lu. Karena gue belajar banyak banget jujur dari Mas Insan dan Mas Francis. Kayak the thing I know about psychology tuh kayak, oh gila gue tahu apa sih tentang psychology gitu loh. Kayak this is a whole new world buat gue. Dan gue jujur thank you banget buat Mas Insan, insight-insightnya dan Mas Francis yang very very much put into practice, which is very insightful. Dan gue juga yakin pendengar-pendengar pasti yang suka psikologi terutama pasti bakal dapat banyak banget sih dari ini. Okay, thank you so much guys for the time. Nggak kerasa udah 1 jam, 1,5 jam, hampir 1,5 jam kita ngobrol tentang psychology. Yes. Even ini cuma satu topik. So stay tune always in podcast PPI Belanda. Warna-warni suara anak bangsa. Bye-bye. Dadah.